Saya macam terkejut gila. Sambil menyelam, minum air. Pepatah itulah yang mungkin dijadikan pedoman jamaah haji ini. Astagfirullah, jamaah haji Indonesia kedapatan lagi bawa rokok dalam jumlah besar di Arab Saudi. Kejadian ini bukan yang pertama sejak kedatangan ibadah haji Indonesia mendarat di Madinah. Namun, ini temuan terbesar sejak awal kedatangan sampai saat ini. Syekh Sulaiman mengaku heran melihat jamaah haji Indonesia. Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Dr. Taufik Fauzan Muhammad Al-Rabiah yang menyifatkan kejayaan berkenaan adalah hasil daripada pelaksanaan program latihan haji dan umrah yang sistematik. Beliau berkata, kalaulah semua jemaah haji macam Malaysia, dia dah boleh tidur dengan tenang. Bayangkan satu syarikat yang betul-betul under government mampu sediakan servis semantap ni. Negara-negara lain tak ada. Jadi Arab Saudi dia memang mengiktirafkan kita ni di antara pengurusan haji yang terbaik. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Haimerbat TV. Oke, buat teman-teman yang baru berjumpa dengan channel ini atau sama sekali belum tahu dengan channel Haimerbat TV, oke, salam kenal terlebih dahulu. Jangan lupa subscribe teman-teman ya. Jom di video kali ini kita reaction bareng salah satu judul yang membuat saya ini sangat miris sekali dengan jemaah haji Indonesia. Sangat-sangat memalukan teman-teman ya. Judulnya begini, memalukan, jemaah haji Indonesia bikin muak ulama Arab, jemaah haji Malaysia malah dipuji. Oke teman-teman ya, ada sedikit komentar, banyak komentar sih daripada orang Indonesia mengakui bahwa haji tahun ini Indonesia terburuk daripada tahun-tahun sebelumnya, paling buruk tahun ini. Kenapa teman-teman ya? Kenapa loh kok bisa seburuk ini Indonesia di mata para pejabat-pejabat tinggi yang mengurus haji di Arab Saudi? Nggak seperti Malaysia loh, yang sepatutnya Malaysia tuh dicontoh temennya. Ya Allah, tapi mudah-mudahan ya setelah ini Indonesia akan menjadi lebih baik lah tentunya, khusus di bagian haji teman-teman ya, karena haji ini berkaitan dengan ibadah tentunya. Oke, seperti apa videonya? Jom kita simak bersama-sama, let's go. Setengah jutaan umat Islam dari berbagai penjuru dunia yang berkumpul di tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Perbedaan perilaku jamaah dari masing-masing negara kerap menjadi sorotan. Tahun ini, dua potret berbeda kembali mencuat dan jadi bahan pembicaraan banyak pihak. Di satu sisi, nama Indonesia justru disorot karena ulah segelintir jamaahnya. Bukannya membawa perlengkapan ibadah, dua jamaah justru kedapatan membawa koper berisi penuh rokok. Hingga 1 karung banyaknya. Dugaan kuat, rokok-rokok tersebut hendak dijual di tanah suci karena harga di sana bisa 5 kali lipat lebih mahal dibandingkan di Indonesia. Aksi ini akhirnya ketahuan oleh pihak imigrasi Arab Saudi. Keduanya ditahan, barang disita, dan baru bisa dibebaskan setelah dibantu oleh petugas haji Indonesia. Aduh. Sambil menyelam, minum air. Pepatah itulah yang mungkin dijadikan pedoman jamaah haji ini. Bukannya membawa banyak pakaian atau perlengkapan haji, dua jamaah haji ini malah mengisi koper besarnya penuh dengan rokok sampai sekarung. Alhasil, mereka ditahan imigrasi Saudi dan kopernya juga disita. Beruntung petugas haji Indonesia membantunya. Mereka pun akhirnya dilepaskan imigrasi dan semua rokok yang dibawa akhirnya disita. Di tanah suci harga rokok memang mahal. Jika di Indonesia hanya 20.000, maka di sana bisa mencapai 100.000. Kalikan saja untungnya. Jika bawa 1.000 bungkus lalu dijual di sana, kan lumayan bisa buat beli sawah sepulang haji. Astagfirullah, jamaah haji Indonesia kedapatan lagi bawa rokok dalam jumlah besar di Arab Saudi. Berita dari Detik News, petugas Bea dan Cukai Bandara Madinah Arab Saudi menemukan 100 slop atau 1.000 bungkus rokok di dalam 9 koper anggota jamaah haji Indonesia. Rokok yang melebihi batas ini kemudian disita. Kata Pak Abdillah, Wakil Kepala Dakar Bandara PPIH Arab Saudi, kejadian ini bukan yang pertama sejak kedatangan ibadah haji Indonesia mendarat di Madinah. Namun, ini temuan terbesar sejak awal kedatangan sampai saat ini. Beliau mengatakan
Pertemuan rokok ini berawal saat jamaah haji RI dari Jakarta mendarat pukul 4.30 waktu Arab Saudi tadi. Barang-barang jamaah kemudian melewati pemeriksaan X-ray. Setelah barang-barang di bagasi melalui proses X-ray, ditemukan rokok dalam jumlah yang sangat besar, yakni 100 slop dan disebar di 9 koper jamaah haji. Rokok yang melebihi aturan ini kemudian disita petugas Bandara Madinah. Proses penyitaan disaksikan perwakilan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH. Setelah rokok disita, koper-koper jamaah tersebut dikembalikan kepada pemiliknya. Pak Abdillah mengingatkan ada sanksi bagi jamaah yang membawa rokok di atas 200 batang atau 2 slop, sekitar 20 bungkus. Kata Pak Abdillah, pengalaman tahun sebelumnya ada jamaah yang membawa 5 slop. Saat itu jamaah kena denda 200 rial Arab Saudi, sekitar 800-an ribu. Pak Abdillah mengimbau agar tidak membawa rokok berlebihan. Dia juga meminta jamaah yang tidak merokok agar menolak jika dititipi rokok oleh orang lain. Gila, rusak. Ini loh teman-teman ya yang membuat Indonesia itu benar-benar kotor di pandangan orang-orang Arab Saudi, teman-teman ya. Yang salah siapa? Sebenarnya yang salah semuanya, teman. Tapi yang paling disalahkan adalah pemerintahannya. Kok bisa jamaah ini bisa melakukan hal yang tidak senonoh di Ka'bah, ke Arab Saudi? Seharusnya kan ada nasihat dan lain sebagainya. Allah. Kalau yang tidak mau ikut, kalau tidak ada yang mau ikut nasihat atau undang-undang yang seperti ini, mending jangan diberangkatkan saja. Karena kalau sudah diberangkatkan dan nyampe di tanah suci Arab Saudi ini sudah melakukan hal-hal yang tidak senonoh, yang jelek nama baiknya adalah Indonesia tentunya. Jelek teman-teman ya. Bayangkan lo Malaysia lo bisa memberikan terbaik buat negaranya lo. Aduh. Ulama besar asal Madinah, Syekh Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili atau akrab disapa Syekh Sulaiman, bicara mengenai kebiasaan tak baik orang Indonesia saat melaksanakan ibadah di tanah suci. Sebab alih-alih berdoa atau beribadah, mereka malah asik mengambil foto dan video saat di tanah suci. Syekh Sulaiman secara tak langsung menjelaskan, momen ibadah di tanah suci seharusnya digunakan sebaik-baiknya untuk mendulang pahala, bukan malah pamer foto dan video sana-sini. Bahkan saat penceramah menyampaikan khutbah Jumat di Masjid Nabawi, dia pernah melihat ada beberapa jamaah Indonesia yang tak mendengarkan, malah sibuk mengambil foto selfie dan video pribadi. Tak diragukan lagi, kecenderungan manusia berfoto ria semakin nampak jelas. Bahkan di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram malah asik selfie, ujar Syekh Sulaiman. Lebih jauh, guru besar di Universitas Islam Madinah itu menambahkan, berfoto ria saat melakukan ibadah haji memang kerap dilakukan banyak orang. Namun hal tersebut tentu kurang beradab, sebab tujuan mereka datang ke tanah suci semestinya untuk beribadah, bukan mengabadikan momen selfie. Syekh Sulaiman mengaku heran melihat jamaah haji Indonesia. Bahkan Syekh Sulaiman berkisah, pernah suatu ketika dia bertemu jamaah haji Indonesia yang berpose sedang berdoa, kemudian salah seorang temannya memotretnya. Hal tersebut menurutnya merupakan kebohongan besar. Dia pura-pura berdoa hanya demi kepentingan foto. Bahkan mereka berbohong saat berdoa, minta tolong ke orang lain, "Hei, fotokan aku," sambil memperagakan gerakan berdoa. Foto-foto tersebut lantas dibagikan atau ditunjukkan ke sosial media dan teman-temannya. Syah dan mereka akan mengira jamaah haji tersebut sungguh-sungguh berdoa saat berada di tanah suci. Begitu kembali ke Indonesia, mereka pajang foto mereka dan mereka pamerkan ke orang-orang seolah sedang berdoa khusyuk. Assalamualaikum teman-teman. Munafik. Sekarang lagi ada di Bandara KLIA 1 Malaysia. Nah, di sini aku bertemu dengan teman-teman dengan para jamaah umrohnya Malaysia yang mau berangkat. Ternyata di Malaysia itu juga jarang loh jamaah umroh yang pakai seragam. Jadi rata-rata mereka pakai pakaian pribadinya mereka masing-masing. Wah. Di bandara mereka akan dibagikan kalung lanyak sebagai tanda
anggota mereka jamaah ikut travel Bagus. gitu ya teman-teman. Jadi seperti inilah pemberangkatan jamaah umroh yang ada di Malaysia. Beda ya dengan Indonesia. Beda Kalau banget di loh. Indonesia rata-rata pakai seragam, tasnya seragam, Sama. bajunya batik, pakai shawl. Kalau di Malaysia rata-rata seperti ini. Nah ini ada lagi untuk pakaian mereka bebas, cuma untuk koper berseragam. Tapi juga terlihat beberapa koper yang juga nggak seragam. Jadi mungkin ada option ya. Gak ribet loh. Boleh pakai koper yang seragam. Sesimpel boleh ini. Koper pribadi. Tapi tetap ya mau di Indonesia ataupun di Malaysia jamaah umroh rata-rata didominasi oleh usia 40 tahun ke atas. Coba komen, menurut kalian kalau kalian lebih suka pakai seragam atau pakai pakaian bebas sih? Komen di bawah ya. Kejayaan kerajaan Malaysia dalam pengurusan jemaah haji melalui tabung haji boleh menjadi model terbaik untuk dicontohi dan diterapkan oleh negara lain. Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Dr. Taufik Fauzan Muhammad Al-Rabiah yang menyifatkan kejayaan berkenaan adalah hasil daripada pelaksanaan program latihan haji dan umrah yang sistematik. Jemaah haji kita pada tahun lepas kita kekalkan rekod kita terbaik daripada petugas-petugas haji, sahabat Makkah dan juga para jemaah kita yang berada di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Kita kekalkan kebersihan. Maksudnya jemaah-jemaah haji kita bila mana meninggalkan Arafah, Muzdalifah dan Mina, kawasan-kawasan ini bersih, tak ada sampah sarap. Tuan-tuan boleh nampak tak? Bila kita gerak dengan bas, kita tengok kawasan ini kita bersih loh. berbanding dengan kawasan-kawasan yang lain. Jadi bukan saya sebut tuan-tuan. Jadi Kementerian Haji dan Umrah Saudi hampir setiap tahun menguji jemaah-jemaah kita bersih, disiplin. Saya ingat semalam kan Dr. Taufik, masa saya dan kita berada dengan beliau, dia kata kalaulah semua jemaah haji macam Malaysia. Dan di sini teman-teman, nama baik Indonesia sudah tercoreng seburuk-buruk mungkin teman-teman ya. Bayangkan loh melihat jamaah haji Malaysia di Arafah, di Mina, di Muzdalifah, mereka itu benar-benar menjaga kebersihan teman-teman. Ini yang menyebabkan kenapa orang-orang atau pemerintahan Arab itu memuji Malaysia, karena disiplin, menjaga kebersihan dan banyak hal teman-teman. Dan patut Arab bahkan mengeluarkan statement andai kata negara lain meniru dan mencontoh haji dari kepada negara Malaysia, tidak bakalan terjadi seperti ini teman-teman ya. Gila Malaysia ini. Ya, ini adalah gambaran daripada Dr. Taufik Fauzan Al-Rabiah. Maknanya selesanya beliau dan Kementerian Haji ya dengan tabung haji dan juga jemaah-jemaah haji Malaysia. Jadi dia secara joki inilah yang dia sebut, dia kata dia boleh tidur dengan tenang. Jadi maknanya itu kita harapkan. Sebab tu saya katakan kempen kebersihan ini adalah tempoh terbaik yang kita nak bawa, dan kita akan membantu Kementerian Haji sebagai model yang terbaik yang boleh diikuti oleh jemaah-jemaah haji daripada negara luar. Bila tadi Haji cakap pasal di Malaysia adanya tabung haji. Di dalam dunia satu je ada. Betul. Negara lain tak ada tabung haji ni. Pasal dia kata ini idea yang very very brilliant daripada Profesor Kuku Aziz. Masa tu tak silap saya almarhum Tun Razak yang endorsekan benda ni, dibawa masuk dalam kabinet, bincangkan, maka jadilah tabung haji. Dan tabung haji ni pula dia ada di setiap negeri. Dia punya branch dia ada di setiap negeri, setiap negeri ada. Jadi maknanya negara-negara lain tak ada. Jadi Arab Saudi dia memang mengiktirafkan kita ni di antara pengurusan haji yang terbaik. Saya rasa langsung yang servis tabung haji ni macam
Al-Kisah, Alhamdulillah tahun ni saya dapat kerjakan ibadah haji. Jadi pertama sekali saya kena register dekat Movenpick dekat Sepang sana. Pada waktu pagi saya kena ambil name tag, lepas tu kena ambil rantai. Rantai ni penting. Rantai ni lagi mahal dari segala-galanya untuk tunaikan ibadah haji. Dan selepas tu kita kena tinggalkan luggage. Everything berlaku dekat Movenpick. Tak perlu nak pergi dekat KLIA untuk check in luggage, untuk ambil kita punya pasport. Everything dekat Movenpick dikelola oleh tabung haji sendiri. Dan kad nusuk, kad nusuk ni adalah kad yang kita kata approval untuk kita tunaikan ibadah haji. Dekat situ juga disarung oleh orang Arab sendiri dengan kita kata dia punya ucapan doa supaya dapat haji mabrur. Memang hebat lah. Lepas tu kita kena masuk ke dalam Dewan Taklimat. Sebelum masuk ke Dewan Taklimat tu kita ambil dulu makanan yang dibekalkan. Settle je taklimat yang dibuat, ada azan dilaungkan, kita naik dalam bas yang dibuat khas, bukan dibuat khas lah, yang disediakan khas dari Movenpick tu ke KLIA dekat check-in punya bilik tu. Dalam check-in punya bilik tu ada klinik kesihatan, ada surau, betul-betul memudahkan kerja kita lah. Dan naik flight sampai dekat lapangan terbang Jeddah, dekat situ disambut oleh pegawai tabung haji sendiri. Mereka akan asingkan ikut agensi yang kita bayar, dan dengan kita kata kad yang dibekalkan oleh tabung haji sendiri. Kalau kita lalui security check yang berlaku dekat Mekah sekarang yang sangat-sangat ketat, mereka nampak je tag dari tabung haji mereka, khalas mereka luluskan tanpa ada sebarang masalah. Saya macam terkejut gila. Bayangkan satu syarikat yang betul-betul under government mampu sediakan servis semantap ni. Biasa kita dengar kan apa company government ataupun jabatan government dia tak efficient kan. Tapi yang ni betul-betul smooth. Sangat-sangat patut dipuji lah. Terima kasih banyak-banyak kepada sangat-sangat patut dipuji. Kita ada suarakan juga berkaitan dengan penerusan program Tariq Makkah yang memudahkan jemaah-jemaah haji Malaysia, dan juga penyerahan kad-kad nusuk. Sebab negara Malaysia adalah negara pertama yang diberikan keistimewaan kad-kad nusuk ini diagihkan di Malaysia. Jadi Alhamdulillah. Cuma pertama kali tahun ini sebagai negara yang pioneer, adalah dalam percentage, saya ingat dalam 20% yang tak sempat. Tapi insya-Allah saya telah meminta kepada Menteri Rakan Sejawat saya untuk tahun hadapan program kad nusuk diserahkan ini boleh diserahkan awal dan juga diserahkan secara keseluruhan 100%. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 10 malam sekitar Masjidil Haram. Ini adalah perkarangan dia. Manusia teramat ramai. Saya tak pastilah bagaimana ada video yang mengatakan suasana haji pada tahun ni sepi, orang sangat-sangat ramai. Ini dah berkurangan berbanding dengan selepas Isyak tadi. Dari segi kawalan, ya memang ada beberapa checkpoint yang mana mereka akan tengok kita punya kad nusuk tu, tapi tak adalah strict sangat. Kalau yang pegang tabung haji punya name tag, mereka tengok, mereka terus bagi masuk lah. Mereka tak ada sekat-sekat. So orang sangat ramai. Dari segi apa kita kata, kebersihan, debu setakat saya sampai dalam sehari lebih belum ada lagi lah debu sebersih yang ini. Tak perlu nak pakai mask pun. Cuma keadaan di dalam sana dia macam kita kena tahu jalan yang betul-betul baru dapat solat. Orang terlampau ramai di perkarangan Kaabah tu. Mereka memang khaskan untuk orang yang nak selesaikan tawaf. Nak selesaikan umrah. Jadi kalau anda nak tawaf, sila naik ke tingkat 2 dan tingkat 3. Ini suasana kemah saya di Arafah. Jadi alhamdulillah saya direzekikan dapat kemah yang besar dan bilangan jemaah yang tak ramai. Jadi dekat sini tak bersesak sangatlah. Dalam kemah ni tak rasa panas pun. Memang sejuk, aircon yang dibekalkan mencukupi. Saiz tilam cukuplah macam satu keranda. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Sumpah bener-bener memalukan dan nama baik Indonesia semakin tercemar teman-teman ya. Kok bisa Malaysia loh bener-bener bisa menerapkan hukum-hukum syariat Islam dan bagaimana syarat-syarat menjadi haji yang makbul terbaik lah pokoknya. Ternyata Malaysia itu bisa.
mengkondisikan jemaahnya. Sedangkan di Indonesia, aduh rusak banget teman-teman. Dari tahun-tahun kemarin sampai tahun ini, ya saya katakan dan saya akui rusak banget. Makanya inilah sebabnya kenapa jemaah haji Indonesia itu wajib seperti jemaah haji Malaysia atau negara luar yang membenci Malaysia. Kalau bisa jangan. Indonesia, kenapa Malaysia bisa, Indonesia tidak bisa? Ya jawabannya ada di sini teman-teman. Oke, buat teman-teman yang suka dengan video ini dan terhibur, video ini menghibur buat teman-teman semuanya, jangan lupa bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Ya, seperti biasa jangan lupa di subscribe terlebih dahulu channel daripada Hai Merbat TV ini. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.